Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zara, kembali lagi dengan saya Alista Nazwa Putri dalam Ruang Bersama Zara. Hari ini kesempatan luar biasa sekali bisa duduk bersama dan berbincang-bincang langsung bersama finalis inisiator muda Moderasi Beragama 2023 dan sang juara The Best Student of Baharul Ulum. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak. Halo Alista. Oke, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, boleh Kakak memperkenalkan diri dulu? Halo Sobat Zara, perkenalkan, saya Meisha Safina, inisiator muda Moderasi Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Oke, Kak Meisha, gimana nih Kak perasaannya menjadi seorang finalis IMMB 2023? Perasaannya pasti gak jauh beda sama perasaan kamu ya. Seneng banget kan ya? Kita sama-sama sebagai finalis IMMB. Benar. Bedanya aku tahun 2023, tahun 2024. Pastinya selama IMMB itu banyak banget nih pengalaman yang aku dapat, relasi baru, banyak relasi yang aku dapat. Soalnya kan teman-teman kita kan dari berbagai provinsi ya. Iya benar sekali. Dan juga di IMMB itu aku banyak berproses dan orang-orang hebat. Oke. Jadi aku banyak menemukan pengalaman-pengalaman yang mungkin itu nggak akan aku pernah dapatin gitu kalau aku nggak ikut IMMB. Benar sekali. Jadi sangat berkesan dan luar biasa sekali sih. Oke. Mungkin tahun aku sama tahun kakak berbeda ya. Soalnya tahunnya aku moderasi beragama itu difokuskan ke media sosial. Jadi bagaimana caranya kita Gen-Z itu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di media sosial, lebih aktifnya di media sosial. Kalau kan di aksi nyata. Ya, jadi itu mungkin kita memang setiap tahun tuh kan menyesuaikan dengan benar sekali, fleksibel. Lingkungan sekitar ya. Jadi pada tahun aku jadi finalis IMMB itu 2023 itu kan memang lagi panas-panasnya isu-isu di internal Islam. Jadi ada banyak sekali nih hal-hal yang nggak sepaham dengan antar ormas gitu kan. Nah akhirnya aku angkat nih isu tersebut menjadi sebuah aksi di mana dalam aksi tersebut aku mewadahi pemuda-pemuda lintas ormas. Kita tuh berdialog, berdiskusi, dan juga kita dapat menyatukan kesepahaman kita. Jadi agar tidak ada lagi nih intoleransi juga, kesalahpahaman, intoleransi antar umat beragama. Oke, kalau aku bertepatan kan Indonesia saat ini menjadi tahun politik. Jadi orang-orang mikirnya tahun politik itu pasti ada aja isu politik identitas. Nah maka dari itu aku tahun ini membuat aksi mitigasi dampak negatif politik identitas oleh Gen-Z melalui nilai-nilai moderasi beragama pastinya. Sesuai banget ya sama sekarang yang lagi viral gitu. Oke Kak, menurut kakak gimana nih moderasi beragama itu? Mungkin Sobat Zara nih ya, pasti udah pinter banget nih, udah tahu moderasi beragama itu apa kan, lewat konten-kontennya setiap hari. Jadi menurut aku sendiri, bahasa gampangnya moderasi beragama itu kita fleksibel. Jadi kita mampu menyesuaikan diri, bagaimana kita menerapkan ajaran agama kita dengan baik, dengan kuat, dan kemudian kita juga mampu untuk bertoleransi dengan agama yang lain. Kita mampu menghargai perbedaan yang ada. Implementasikan juga. Betul, jadi kita berada di tengah-tengah nih, kita menjadi orang yang moderat, tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri. Oke, tapi Kak, orang-orang di luar itu banyak yang berpikiran kalau moderasi beragama itu yang dimoderasikan adalah agamanya. Padahal yang dimoderasikan kan umat beragama kita. Nah, menurut Kakak itu gimana? Karena kan memang banyak sekali ya orang-orang di luar sana yang masih kurang paham tentang moderasi beragama itu seperti apa. Jadi Sobat Zara harus share konten ini buat memberikan pemahaman kepada teman-teman di luar sana yang masih kurang paham tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu bukan kita memoderatkan agama kita harus menjalankan agama kita secara baik, secara kuat. Namun kita sebagai umat beragama juga harus memoderatkan cara pandang agama kita. Jadi kita memandang orang yang berbeda dengan kita itu tidak rendah. Kita harus saling menghargai dan bertoleransi. Sebelum aku ikut moderasi, aku tuh sempat mikir, emang bisa ya nilai-nilai agama dijalankan secara seimbang sama nilai-nilai kebangsaan. Nah ternyata setelah aku ikut moderasi dan pelatihan kemarin kan dapat materi tuh tentang moderasi beragama. Nah ternyata komitmen kebangsaan itu termasuk salah satu indikator moderasi beragama. Tentunya itu sejalan kan Tanya. Jadi komitmen kebangsaan itu memang menjadi indikator moderasi beragama karena memang cara kita untuk dapat menerapkan nilai-nilai moderasi beragama itu kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Benar sekali. Karena pada hakikatnya moderasi beragama itu adalah perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Pada hakikatnya beragama adalah berindonesia dan Indonesia adalah beragama. Benar sekali. Sebagaimana murabbi ruh kita, Kiai Abdullah Abbas Muda, dia ini idola kita semua. Benar sekali, sebagai Baharul Ulum. Kiai Wahab ini politisi.
beliau juga ulama, Kiai juga. religius, dan beliau juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Benar. Dalam salah satu syair yang Al-Waton yang dikarang oleh beliau sendiri, dalam salah satu syairnya kan dijelaskan hubul watan minal iman. Disebutkan hubul watan minal iman itu bahwasanya bahwa sendiri menanamkan kepada kita santri-santrinya nilai-nilai moderasi beragama itu sejalan dengan nilai-nilai semangat kebangsaan. Benar sekali. Oke, ngomongin soal Indonesia tahun ini. Tahun ini kan menjadi tahun politik, tahun demokrasi lah intinya. Nah, pasti masyarakat tuh mikirnya pilkada tahun ini ada nggak sih yang memakai politik identitas sebagai cara ia berkampanye? Nah, menurut kakak, emang ada hubungan politik identitas sama moderasi beragama? Hubungan politik identitas dengan moderasi beragama ya. Jadi memang benar banget tak, apa yang kamu omongin tuh memang sekarang di medsos lagi berseliweran isu-isu politik lagi yang memanas juga kan? provokatif, yang itu apa ya? Kalau kita Gen Z nggak pinter memilih tuh bakal termakan isu-isu itu gitu. Jadi for your information, Sobat Zera, jadi aku ini sebagai pemilih pemula tahun ini, jadi memang lagi excitednya nih untuk cari-cari informasi tentang politik. Jadi kan aku sering tuh searching di medsos tentang paslon-paslon, calon gubernur, calon bupati gitu. Memang banyak banget informasi yang kita dapat di media sosial. Nah, kalau kita tidak mampu memilah dan memilih informasi tersebut, pasti kita akan termakan oleh isu-isu tersebut yang provokatif, isu-isu yang hoax gitu kan. Jadi hubungan politik identitas dengan moderasi beragama sendiri itu adalah politik identitas itu, jika itu dia nanti membawa dampak negatif, salah satunya adalah polarisasi masyarakat, itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Benar. Nah, itu yang harus kita hindari di tahun. Menurut kamu gimana? Sebagai Gen Z, sebagai inisiator. Nah, kan kita kan sama-sama Gen Z ya, Kak. Menurut aku kan kita sama-sama Gen Z, cuman bedanya aku belum punya hak suara, kakak udah punya hak suara. Jadi kita sebagai Gen Z harus cerdas untuk memilih dan memilah. Jadi tingkatkan literasi politik kalian, gitu loh. Jadi kita kan sebagai digital native nih, Gen Z itu hampir 24 jam itu kita gunakan untuk bermedsos. Benar sekali. Nah, jadi kita dalam bermedsos itu harus pintar-pintar memilah dan memilih. Gak hanya scroll aja. Gak hanya scroll nih ya. Jadi bagaimana kita dampak politik identitas itu kita tanggulangi dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Oke, terus upaya kita sebagai Gen Z, khususnya kakak sebagai pemilih pemula agar tidak termakan oleh isu yang bersifat provokatif, khususnya seperti politik identitas. Ya, itu untuk menanggulangi ya, upaya kita untuk memitigasi dampak-dampak politik identitas itu sudah kita sampaikan tadi, kita harus cerdas. Gen Z harus cerdas memilah dan memilih berita-berita dan informasi yang didapatkan dari media sosial. Gen Z harus mampu menyaring berita sebelum men-sharing berita tersebut. Benar sekali. Nah, Habib Ja'far sendiri juga pernah bilang gini, pemuda itu sebagai pembawa perubahan. Jadi kita tuh harus mampu membuat konten-konten yang itu menunjang nilai-nilai toleransi. Edukasi juga. Harus mengedukasi. Itu mengandung nilai moderasi, toleransi, dan nilai-nilai agama. Benar sekali. Apalagi kita sebagai inisiator, ya kan, kita harus mampu nih jadi agent of change. Nah, benar banget, harus bisa moderat sejak dalam Jadi tidak asal berubah, tidak asal beda, tapi kita harus mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk visi agama rahmatan lil alamin. Benar sekali. Jadi guys, apapun kita bertindak, tetap upayakan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dan 4 indikator moderasi beragama. Begitu, Kak? Betul banget. Nilai-nilai moderasi beragama itu harus menjadi prinsip kita dalam bermasyarakat. Oke, sebelum kita tutup, bisa jargon dulu ya, Kak? Boleh. Moderasi beragama, menyemai moderasi, menuai harmoni. Oke, itu tadi podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Alistana Zoputri, inisiator muda moderasi beragama 2024. Bersama Zera, wujudkan Gen Z moderat, Gen Z melek politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.